Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Legi dimanapun kita berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya. Tapi kenapa kok ujian orang yang lahir Jumat Legi itu ugal-ugalan? Ya, teman-teman Jumat Legi, yang perlu Anda ketahui, kalau ujian ugal-ugalan itu duduk ujian. Ya, biasanya kalau ugal-ugalan itu hukuman Tuhan. Biasa kalau ugal-ugalan itu adalah karma. Nah, ini penting untuk Anda pahami ya, teman-teman Jumat Legi ya. Nah, jadi kalau Anda kena masalah yang itu di atas kemampuan Anda, contoh masalah di atas kemampuan Anda itu, untuk masalah tidak bisa diselesaikan, ya, tapi malah nambah. Ya, sepintar apapun dirimu, secerdas apapun dirimu, bagaimanapun upayamu, tidak bakal selesai masalah itu. Kalau masalah yang kamu hadapi itu adalah hukuman Tuhan atau karma. Ya, jadi kalau teman-teman Jumat Legi mengalami kondisi semacam itu bukan ujian Tuhan. Tuhan itu akan menguji hambanya. Nah, terus kembalikan kepada dirimu, periksa dirimu. Gitu. Apakah Anda ini sudah layak? Gitu. Apakah Anda ini sudah layak? Ya, disebut hamba Tuhan. Apakah perintah Tuhan sudah Anda kerjakan semua? Apakah larangan Tuhan sudah Anda tinggalkan semua? Apakah kewajiban-kewajiban itu terus konsisten Anda jalani gitu? Nah, kalau itu Anda lakukan, Anda kena masalah, tidak bakalan ugal-ugalan. Ya, dan semakin Anda kena masalah, semakin Anda kencang ibadahnya. Ya, jadi rumusnya di situ. Ya. Nah, setiap manusia sama seperti itu, iya. Tidak hanya Jumat Legi saja. Contoh hukuman Tuhan, Nabi Adam. Ya, tak contoh Nabi Adam. Nabi Adam melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah kulti. Walaupun Nabi Adam ya disuruh sama Siti Hawa, ya dua-duanya dihukum, diturunkan ke muka bumi ini. Ya, itu bukan ujian Tuhan, ya, itu hukuman Tuhan. Jadi harus ada pembeda. Lah, ketika ujian itu hukuman Tuhan tadi itu sampai berapa ratus tahun itu dipisahkan. Siti Hawa dan Nabi Adam itu dipisahkan sampai beberapa tahun. Berapa ratus tahun. Ya, Nabi Adam tidak mampu menyelesaikan. Karena apa? Di luar batas kemampuannya. Baru selesai ketika diampuni dosa Nabi Adam terhadap pelanggaran itu. Ya, dengan doa Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau teman-teman Jumat Legi, Anda kena masalah dengan hukuman Tuhan, perbanyak doa Nabi Adam. Rabbana, perbanyak istighfar. Kalau yang muslim, ya, yang non muslim ya sesuaikan saja dengan kepercayaan Anda. Intinya tobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi, kapok wis. Itu nanti kalau Tuhan ya sudah welas, sudah mengampuni dosamu, masalahmu pasti beres. Loh ya. Jadi butuh kesungguhan. Itu kalau hukuman Tuhan. Bagaimana kalau karma? Ini juga lebih berat lagi. Ya. Tuhan katakanlah mengampuni dosa, tapi orang yang kamu sakiti tidak ikhlas. Ya, orang yang kamu sakiti tidak ridho. Apakah masalahmu akan selesai? Ya tidak akan selesai. Ya. Misalkan saya menyakiti si A, ya, saya menyakiti Anda. Anda menderita sampai 5 tahun. Ya, misalnya Anda ini suka dengan saya, pas seneng-senengnya tak tinggal minggat, tak tinggal pergi. Akhirnya Anda ini stres, depresi. Ya, sembuh setelah 5 tahun.
Atau seseorang yang katakanlah ya, punya pasangan, dia selingkuh, akhirnya dia menderita stres, depresi sampai bertahun-tahun. Lah, rasa sakit yang diterima oleh orang yang terzalimi tadi itu akan ditimpakan kepada diri Anda dan lebih berat. Kalau itu katakanlah yang tersakiti itu 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun. Loh ya, karma itu lebih berat. Ibarat Anda tersakiti, ya, terus saya minta maaf kepada Anda, apakah Anda ridho? Tidak. Ya mungkin di lisan ridho ya, tapi di batin ya loro hati. Ya harus setimpal. Saya 5 tahun menderita kok, air mata, tenaga, pikiran, lek bengi ndak iso turu, wis mau macam-macam. Ya, lek iso ya sak patimu. Biasanya kan seperti itu ya. Itulah karma. Ya, jadi kalau teman-teman Jumat lagi kena masalah, ya, yang ndak bisa kamu selesaikan di atas kemampuanmu, ya itu tadi. Ya oleh Tuhan ya, mudah untuk memaafkan ketika kamu tulus ya. Ketika kamu tulus ya, Tuhan bisa melihat ketulusanmu ketika kamu berdoa, ketika kamu bertobat dan kamu tidak mengulangi lagi, ya pasti diampuni. Walaupun memang prosesnya pun juga lama. Seperti Nabi Adam ya, sampai keluar doa Robbana dzalamna anfusana, itu nangis terus setiap hari sambil membaca doa. Sama juga Nabi Yunus, itu dihukum sama Tuhan karena meninggalkan kaumnya, dikongkon dakwah tidak sanggup, angel kandanane kaum, akhirnya melarikan diri. Ya, minggat. Ya. Cemplung nonong laut, dimakan iwak Dzunun. Hanya keluar doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya diselamatkan, dikeluarkan karena apa? Sudah diampuni. Jadi hukuman Tuhan saja berat, apalagi hukuman karma terhadap sesamanya. Itu yang paling sulit teman-teman. Kenapa? Orang sulit memaafkan itu kenapa? Karena orang itu punya nafsu ya. Ya hitung-hitungan. Kadang sudah terbalaskan itu tidak terima. Ketika kamu menyakiti orang misalkan ya, sampai ke titik batinnya, ya, orang itu baru bisa lego ketika kamu itu sudah meninggal dunia, baru lego. Loh ya. Ya. Dan biasanya kalau karma itu tanda-tanda ya, kalau karma itu Anda akan diingatkan, akan ketemu dengan orang yang pernah Anda sakiti. Itu akan muncul terus gitu. Wajahnya, entah kamu sadar, entah kamu tertidur, selalu muncul. Dan kamu pernah melakukan kesalahan. Begitu pula ketika masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, kamu akan selalu dibawa kepada dosa yang kamu lakukan kepada Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Jadi dua hal itu. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kesadaran diri. Ya. Jadi kalau masalahmu itu ugal-ugalan, bisa jadi masalahmu itu hukuman Tuhan ataupun karma. Kalau ujian Tuhan, ya orang-orang seperti kita-kita itu jarang, 1001. Loh ya, 1001 ujian Tuhan. Ya, kebanyakan yaitu tadi karma dan hukuman Tuhan. Ya, orang diuji sama Tuhan itu orangnya sudah berada di jalan Tuhan. Ibadah kenceng, tirakati kenceng, kelakuannya apik, terus kena masalah. Dan semakin kenceng ibadahnya, baru itu ujian Tuhan. Dan tidak bakal ujian itu tidak bakal lama gitu loh ya. Artinya masih di bawah kemampuan dia. Beda dengan karma, hukuman Tuhan, itu di atas kemampuan, sehingga kamu tidak bisa menyelesaikan. Ya, ketika hukuman Tuhan, sebelum Tuhan mengampuni dosamu, masalahmu tidak bakal selesai. Ketika kamu karma, sebelum karmamu habis, tidak bakal selesai. Demikian, semoga bermanfaat ya. Silakan direnungkan, silakan diresapi ya.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman Jumat Legi. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.